Halo semuanya. Kali ini aku reading buat kelompok water sign ya, elemen air, Pisces, Cancer, Scorpio. Aku udah bikin tanggal lahir yang ada di deskripsi video ini. Tanggal lahir yang masuk kelompok Pisces, Cancer, Scorpio. Bisa lihat di deskripsi video ya. Kamu juga bisa sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, Venus kamu ya. Oke, ini aku bikin love readingnya timeless. Waktunya bisa kapan aja kamu menonton video ini. Dan ini general reading ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja mungkin yang cocok, bisa vice versa, bisa kebolak-balik. Kalau mau pembacaan energi pribadi buat keperluan pribadi, kamu bisa personal reading ya. Hubungi aja kontak yang ada di deskripsi video ini gitu. Oke. Jadi ini love life, percintaan Pisces, Cancer, Scorpio. Aku buat dua posisi ya, di kiri dan di kanan. Kamu sesuaikan aja kamu energinya di posisi kiri atau di kanan. Jadi di kiri bisa kamu, bisa orang yang dealing sama kamu, yang di kanan bisa kamu juga, atau vice versa, bisa orang yang kamu fokuskan, orang yang dealing sama kamu gitu ya. Oke, yang di kiri dulu ya. Oke, ada kartu The High Priestess. Oke. Kemudian ada kartu Strength. Lalu ada Eight of Wands. Eight of Kalikas. Wow. Three of Kalikas. Eight of Swords. Oke. Ini energi buat orang yang ngerasa di sebelah kiri ya. Sekarang yang di kanan. Oke. The Tower. Ya. Kemudian ada Page of Wands. Lalu ada Five of Pentacles. Ace of Kalikas. Page of Pentacles. Dan Four of Kalikas. Oke. Aku baca energi zodiaknya dulu ya, yang dealing dengan water sign. Ini kuat banget, kalian dealing dengan sesama water sign ya, sama Pisces, Cancer, Scorpio. Terus ada juga di sini energi yang kuat, Leo. Kemudian energi tambahan itu ada Earth sign ya, Capricorn, Taurus, Virgo. Terus Aries, Sagittarius juga ada. Lengkap. Aquarius, Gemini, Libra juga ada. Oke, yang di kiri dulu ya. Ya. Ini yang di kiri ya. Ini di kiri orangnya sabar banget ya. Ini yang di kiri orangnya mengalah. Yang di kiri ini orangnya sering berkorban. Baik banget. Terus yang di kiri ini sayang banget sama orang yang di kanan. Yang di kiri ini rela berkorban, rela capek, rela habis tenaga untuk membahagiakan orang yang di kanan. Sampai yang di kiri itu lupa sama dirinya sendiri karena terlalu sayang sama orang yang di kanan. Tapi ada suatu boom situation ya, kayak situasi tiba-tiba orang yang di kiri tuh kayak udah capek, udah kayak udahlah gue gak kuat lagi, gue gak mungkin berjuang sendirian, sedangkan lo tuh santuy banget. Nah dia ngerasa yang di kanan ini santai banget, kayak taking, nerima terus, sedangkan yang di kiri giving, berkorban, ya begitulah ya. So yang di kiri ini menarik diri,
melepaskan diri, menyerah, pergi tiba-tiba, menghilang tiba-tiba. Itu yang di kiri. Oke. Aku juga ngerasa yang di kiri ini dia mencoba menerima orang lain yang bisa bahagiain dia, karena yang di kiri ini ngerasa gue udah capek dikecewain, gue maunya dibahagiain juga. Nah akhirnya di kiri ini mungkin sudah bersama orang lain sekarang, menerima orang yang lebih baik, lebih dewasa, lebih bertanggung jawab begitu. Tapi aku ngerasa ya yang di kiri ini sama sekali belum move on, sama sekali belum bisa melupakan orang yang di kanan gitu. Ada rasa kayak ya yang di kiri ini masih sayang lah, masih cinta banget sama orang yang di kanan. Dan aku ngerasa yang di kiri ini ingin adanya komunikasi lagi bersama orang yang di kanan. Cuma yang di kiri ini nggak mau mulai duluan, karena yang di kiri ini ngerasa sudah sangat kecewa. Jadi dia tuh nggak mau ngerendahin dirinya lagi untuk memulai komunikasi duluan. So sebelumnya nih ya, ini orang yang di kiri yang sering banget ngechat duluan, inisiatif duluan. Sedangkan yang di kanan ini lebih sering menerima, nggak totality gitu ya, kayak nggak total banget gitu berjuang. Kalau yang di kanan ya, sedangkan yang di kiri ya begitu-begitu aja. Yang di kiri itu benar-benar nyerahin 100% hati dia, kasih sayang dia buat orang yang di kanan. Tapi ya semua sudah berubah, perputaran roda waktu itu berubah. Yang di kiri ini lebih kayak mencintai dirinya sendiri, yang di kiri ini lebih kayak pasif, yang di kiri ini lebih kayak nggak mau terlalu menghiraukan orang yang di kanan lagi gitu. Karena kan kalau kita berjuang sendirian terus menerus itu kan nggak enak. Aku ngerasain banget kok. Sedih sebenarnya kalau kita berjuang sendirian, sedangkan orang yang kita cintai itu santai, tidak mempedulikan kita, bahkan nggak pernah nanya perasaan kita, nggak pernah aware, nggak pernah care sama kita. Mungkin kayak gini ya, kalau aku baca yang di kanan, ini orang yang di kanan ini terlalu sibuk dengan dunianya, terlalu sibuk dengan pertemanannya, pergaulannya. Ini yang di kanan ini termasuk orang yang dia masih senang dengan petualang-petualang, masih senang deket sama orang lain juga. Bahkan teman sahabatnya pun dia welcome aja. Kalau memang banyak yang suka sama gue ya gimana. Nah itu yang dirasain orang di kanan. Orang yang di kanan ini ngerasa banyak yang suka sama dia, banyak yang mau sama dia, makanya dia nggak terlalu menghiraukan perasaan orang di kiri. So yang di kanan ini sekarang kehilangan. Dia baru sadar kalau cintanya ini memang juga dalam sama orang yang di kiri. Sejak orang yang di kiri nggak ada. Ini kencang banget energi past life-nya ya. Aku ngerasa kalian ini dealing dengan orang yang berbeda dengan kalian. Bisa berbeda usia, bisa beda keyakinan, suku, ras, atau kalian memang beda secara finansial. Jadi ini kencang banget tentang perbedaan. Minimal berbeda pola pikir, berbeda karakter. Mungkin yang di kiri terlalu dewasa, yang di kanan masih childish gitu. Tapi ya, aku ngerasa kalau kamu ngerasa di posisi kanan, hidup kamu tuh stuck banget sebenarnya kan. Bagi yang ngerasa di kanan ini, hidupnya hampa, hidupnya hambar tanpa orang yang di kiri. Dan energinya ini baru dirasain sekarang. Jadi kalau gini, misalnya orang yang di kiri tiba-tiba pergi, melepaskan diri karena sudah tidak tahan, dikecewakan, tidak tahan berjuang sendirian. Ini orang yang di kanan di awal perpisahan itu kayak masih ya udahlah, kalau lo nggak mau nggak apa-apa.
masih ada kali yang peduli sama gue. Nah, yang di kanan kayak masih santai lah begitu. Tapi setelah berjalannya waktu, orang yang di kanan ini kayak terkoneksi lagi sama orang yang di kiri. Beberapa memang ini spiritual connection ya, kalian itu punya soulmate connection atau memang ini twin flame gitu. Jadi kalaupun orang yang di kanan ini menghindar, tetap aja perasaan hatinya itu balik lagi sama orang yang di kiri. Ada indikasi hubungan yang on off. Bisa kayak kalian tuh dulu deket, terus tiba-tiba kalian terpisah. Nah, habis itu jalan masing-masing sama orang lain, sama orang masing-masing. Terus berikutnya di periode waktu selanjutnya kayak ada rasa ingin tahu, rasa kepo untuk tahu kabar satu sama lain. Nah, yang di kanan itu kayak gitu tuh. Yang di kanan tuh kayak ada rasa kepo lagi, ada rasa ingin tahu kabar orang yang di kiri. Dan orang yang di kanan ini kayak pengen menawarkan komitmen, bisa juga memang mau minta maaf, pengen menebus kesalahan dan memperbaiki hubungan gitu kan. Karena yang di kanan ini hidupnya itu kayak bener-bener gak ada perkembangan, gak ada pergerakan, karena dia ini bener-bener kehilangan orang yang di kiri. Kayak gitu, ini kehilangan banget nih yang di kanan. Yang di kanan ini kehilangan banget sekarang sama orang yang di kiri. Aku ngerasa dia ini sering kesepian. Yang di kanan ini lonely banget, kayak ada juga di kerumunan banyak orang tetap aja ngerasa kesepian. Nongkrong sama temen juga dia tuh pikirannya balik lagi sama orang yang di kiri. Jadi spiritual connectionnya kuat gitu. Dimanapun kalian terpisah, sejauh apapun jarak kalian, atau ini memang udah lama banget gak bersama, udah gak barengan lagi, udah gak bicara, udah ada berbulan-bulan, bertahun-tahun, tetap aja ini kalian berdua ini masih saling memikirkan. Bahkan bisa ngerasain feeling yang sama. Terkadang suka gelisah, suka susah tidur, terus terkadang saling memimpikan. Jadi berkomunikasinya ya begitu. Lewat koneksi begitu, saling punya energi yang satu vibrasi. Di saat dia rindu, kamu rindu gitu. Di saat dia mikirin kamu, kamu mikirin dia begitu. Dan kalau dia mimpiin kamu, kamu juga mimpiin dia. Jadi kalian berkomunikasi secara telepati gitu. Ya, karena kita bisa berkoneksi dengan seseorang yang membawa perubahan besar di hidup kita gitu. Mungkin gini, yang di kanan ini dia banyak berubah karena orang yang di kiri. Orang yang di kanan ini ngerasa hidupnya banyak perkembangan, banyak perubahan, jika orang yang di kiri selalu menemani dia, mendampingi dia. Dan orang yang di kiri ini kayak semakin spiritual gitu loh. Jadi hubungan ini benar-benar bawa perubahan baik satu sama lain kayak gitu. Oke, selanjutnya nah, Seven Chakra Archangel Ariel ini tentang cakra ketujuh, mahkota kehidupan. Ini energi orang yang di kiri. Aku ngerasa orang yang di kiri ini ya, ini makin spiritual banget. Ada yang benar-benar ini udah ngerti tarot kayak aku. Ada yang udah ngerti tarot banget nih, orang yang di kiri. Udah tahu tuh artinya ini apa, kartu ini, beberapa ada yang udah ngerti kan. Karena udah semakin spiritual, intuisinya kuat,
kata hatinya semakin tajam gitu. Ya, begitulah ya. Nih, second chakra, Archangel Area. Ini tentang cakra kedua ya. Orang yang di kiri ini udah nggak punya semangat untuk terlalu berjuang lagi dalam hubungan ini. Mau hubungan ini ada status ataupun nggak ada status ya. Ini orang yang di kiri ini kayak udah kayak apa ya? Udahlah, gue diam aja, gue udah capek ngeladenin lo. Nah, ini udah capek nih ngeladenin orang yang di kanan, yang masih kekanak-kanakan. Jadi yang di kiri ini lebih kayak pasif aja sekarang. Berserah sama Tuhan, menyerahkan sama Yang Maha Kuasa. Gitu. Ya kalau orang yang di kanan mau minta maaf ya syukur, kalau nggak mau minta maaf ya nggak apa-apa. Gitu. Nih, caring connection. Ini memang spiritual connection. Orang yang di kiri ini udah tahu nih kalau dia punya spiritual connection sama orang di kanan, karena orang yang di kiri ini udah ngerti tarot. Gitu. Yang di kiri ini dia udah ngerti kalau ini yang di link sama dia ini soulmate twin flame-nya. Ya. Oke, next. The Temple Path ya. Nih, energi yang di kanan. Yang di kanan ini sekarang kayak ikut juga terbangkit spiritualnya seperti orang yang di kiri. Mungkin yang di kanan ini nggak terlalu ngerti tentang tarot. Kalaupun nonton tarot itu lebih banyak bengong, ya kan? Terkadang kayak gitu. Jadi yang di kanan ini dia semakin spiritual juga sebenarnya. Karena kalau kita punya koneksi sama seseorang, bisa saling mentransfer energi satu sama lain. Jadi kalau yang di kiri ini makin spiritual, yang di kanan juga sama-sama membawa kebaikan di hidup masing-masing. Ini yang di kanan ini jadi orang yang lebih sering berdoa, lebih sering menyebutkan nama orang yang di kiri dalam doanya. Karena orang yang di kanan ini kayak udah menyesal banget, kayak baru tersadar kalau orang yang di kiri ini berharga buat dia, kayak gitu. So, sesulit apapun situasi hubungan ini, yang di kanan ini sering banget mendoakan orang yang di kiri, kayak berharap banget sama Tuhan bisa ditakdirkan lagi untuk bersama, kayak gitu. The Thinking Woman ini tentang orang yang suka overthinking. Nggak terbatas gender ya, bisa man, bisa woman, bisa cowok, bisa cewek. Yang di kanan ini orangnya selalu overthinking, selalu negative thinking mungkin selama ini. Jadi yang di kanan ini nggak terlalu melihat banyaknya kebaikan orang yang di kiri. Aku ngerasa yang di kanan ini ya, sebelumnya ngerasa biasa aja sama orang yang di kiri. Dia ngerasa orang yang di kiri ini nggak terlalu gimana-gimana, tapi sejak kehilangan orang yang di kiri, dia ngerasa orang yang di kiri inilah yang bisa membuat hidup dia berkembang, bisa membuat hidup dia bersemangat gitu. So, ini di kanan ini kayak telat banget gitu nyadarnya kalau yang di kiri terbaik buat dia. Jadi kalau selama ini yang di kanan sering berpikir negatif, sering menilai keburukan orang yang di kiri doang, tidak menilai kebaikannya, ya sekarang ini benar-benar udah tersadar banget yang di kanan. Benar-benar kayak udah diketuk hatinya oleh semesta, oleh Yang Maha Kuasa, kalau yang di kiri ini sebenarnya baik buat orang yang di kanan, begitu. Lalu ada kartu Door to Follow. Nah, yang di kanan ini bisa menjadi manusia yang lebih baik, bisa menjadi manusia yang berkualitas kalau ada kehadiran orang yang di kiri. Jadi yang di kanan ini kehilangan banget sosok orang yang di kiri.
kayak gitu. Sedih ya. Oke, aku rasa ini aja buat water sign Pisces, Cancer, Scorpio. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.